Di sosial media lagi heboh di mana ada lulusan universitas negeri ternama di Indonesia itu merasa tidak terima karena ketika dia melamar kerja, dia itu ditolak dan bahkan dia itu kalah sama orang lain yang adalah lulusan STM. Bisa dibilang topik ini udah lumayan viral ya di sosial media. Kalau kalian buka TikTok itu udah banyak yang ngebahas juga. Dimana di situ juga udah tersebar ya postingan si lulusan negeri terkenal ini, di mana dia mengutarakan kekecewaannya dalam bentuk sebuah tulisan. Dan di dalam kata-katanya itu, dia itu merasa tidak terima karena ia itu kalah dengan lulusan STM. Kalian bisa cari sendirilah tulisannya seperti apa, di TikTok juga ada banyak. Biar nggak begitu menggiring, gue itu pengen ngebahas konteksnya dulu. Dimana si lulusan negeri ini, dia itu kalah dengan bapak-bapak yang lulusan STM. Tapi si bapak-bapak ini memang punya pengalaman. Selain pengalaman kerja, si bapak ini juga udah punya sertifikat welding, yang dapat dibilang menjadi kelebihannya dia dibandingkan si anak lulusan negeri ini. Dari tulisannya dia ini, dia juga nunjukin bahwa dia itu lulusan tahun 2022. Which is, dia itu dapat dikatakan masih fresh graduate. Dan apa yang dia lakukan ini benar-benar menunjukkan bahwa dia belum punya pengalaman kerja, belum pernah terjun ke dunia kerja. Jadi dia belum paham tuh konteks dunia kerja seperti apa. Perlu dipahami dulu kenapa dia berpikir bahwa lulusan negerinya itu harusnya lebih tinggi daripada lulusan STM. Karena sebagai orang yang fresh graduate, kalau kalian compare sesama fresh graduate, tentunya lulusan negeri ini jauh lebih tinggi daripada lulusan STM. Tanpa perlu melihat pengalamannya dulu. Cuma masalahnya dia menggunakan analogi ini untuk membandingkan dirinya dengan si bapak-bapak yang udah punya pengalaman kerja, which is tidak apple to apple. Karena kan dia fresh graduate, sedangkan si bapak ini itu udah punya pengalaman kerja, udah punya sertifikat. Kalau di dunia kerja, itu untuk para fresh graduate terutama, para HRD tentunya akan melihat dari ijazah kalian. Karena kalau mau lihat kalian belum punya pengalaman kerja, ya mau lihat apa lagi? Selain ngelihat IPK, tentunya juga melihat nama universitasnya. Dan memang kalau nama universitasnya itu cukup terkenal, itu akan memberikan efek untuk melihat lebih jauh nih CV si fresh graduate ini. Tapi untungnya, praktek ini makin lama makin berkurang. Karena banyak perusahaan juga yang sekarang itu udah nggak melihat nama universitasnya. Yang penting si pelamar kerja itu memenuhi ekspektasi dari si pemberi kerjanya. Dalam kasus yang viral ini ya, si PT yang bersangkutan pun udah mengklarifikasi bahwa mereka itu mencari tenaga kerja yang memang berpengalaman. Karena itu butuh spesialisasi. Artinya dari segi kualifikasi, si bapak-bapak lulusan STM ini sudah memenuhi kualifikasi mereka. Karena dia udah punya pengalaman dan dia juga punya sertifikat welding. Jujur gue agak kurang suka menyebutkan lulusan STM karena posisinya si bapak ini, dia itu udah punya pengalaman kerja dan juga udah punya sertifikasi welding. Which is membuat gelar yang dimiliki itu kayak udah hilang aja, udah tertutupi dengan prestasi-prestasi yang udah dimiliki oleh si bapak ini. Achievementnya dia lah. Lalu yang kedua yang memperumit masalahnya di sini adalah bahwa dia itu mengungkapkan kekecewaannya di sosial media, which is itu bukan hal yang bijak dan menunjukkan bahwa attitude-nya kurang. Dan tentunya ini bisa berdampak cukup panjang juga ya, bukan cuma kepada si pelakunya, tapi juga kepada lulusan dari negeri yang sama. Pertama dari sisi pelaku, karena dia ini mengungkapkan di sosial media dan viral, kemudian disebar, tentunya akun sosial medianya akan dicari. Banyak orang nggak suka kemudian menyerang dia, dan hal ini pun takutnya akan berdampak kepada sisi mental si pelakunya. Belum lagi kalau nanti dia itu ngelamar kerja, kemudian HRD-nya itu ngecekin sosial medianya dan ketahuan dialah yang mengungkapkan kekecewaan itu, bisa berpengaruh kepada penilaiannya nanti. Lalu dampak lain juga akan diterima oleh lulusan dari universitas negeri yang sama, di mana reputasinya itu jadi berkurang, jadi jelek. Karena bisa dibilang ini bukan kasus yang pertama loh. Beberapa tahun yang lalu itu kasusnya juga ada. Dan dari univ yang sama juga. Sehingga ini bisa berdampak kepada reputasi dari lulusan universitas tersebut. Di mana dulunya itu dicap sebagai lulusan yang berkualitas, sekarang bisa dicap sebagai lulusan yang arogan. Kan kasihan buat lulusan yang dari univ tersebut yang sebenarnya dia itu baik-baik aja. Tapi reputasinya jadi buruk karena ya tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini. Gue percaya bahwa orang-orang yang melakukan tindakan sembrono ini ya hanya segelintir orang aja, enggak semuanya.
Cuma kan kita bicaranya soal public opinion, soal komentarnya netizen, yang kalau pembahasannya ini makin lama makin panjang, atau mungkin ada kasus baru yang muncul, lama-lama akan menjadi semacam stereotype, kan jelek jadinya. Ya, gue berharap kasus-kasus seperti ini udah nggak kejadian lagi ya. Soalnya dampaknya ini bukan cuma ke satu orang aja, tapi bisa berentet ke banyak orang. Dari episode ini sebenarnya gue itu udah menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh si pelaku ini tidak tepat karena dia itu mengungkapkan kekesalannya itu di sosial media. Tapi di awal tadi gue juga udah memberikan gambaran kenapa si pelaku itu bisa berpikir seperti itu. Karena memang dari segi mindsetnya ya, mindsetnya masih mindset fresh graduate yang belum paham dengan dunia kerja. Dan kebetulan banyak juga orang-orang fresh graduate yang mengalami hal tersebut. Cuma sialnya dia ini posting ke sosial media dan akhirnya viral. Ditambah alma mater yang dia miliki itu alma mater dari universitas negeri yang ternama juga. Makanya itu heboh dan viral. Jadi buat teman-teman, ketika kalian itu ngelamar kerja dan kalian itu gagal atau kalian mengalami kekecewaan, belajarlah untuk menerimanya dan jangan mengungkapkan kekecewaan kalian itu di sosial media karena hal itu akan cukup fatal terutama ke dunia karir kalian. Dan dari podcast ini gue juga pengen memberikan saran sih, bukan cuma ke universitas yang bersangkutan tapi ke semua universitas di Indonesia untuk mulai memberikan bekal kepada mahasiswanya terkait pencarian kerja. Jadi bukan cuma menyediakan jalur pekerjaannya aja, tapi memberikan gambaran tentang dunia kerja itu seperti apa. Soalnya sampai saat ini, banyak fresh graduate yang ketika lepas ke dunia kerja itu banyak yang shock. Kesannya kayak nggak siap. Karena shock, kurang siap, kemudian stres, akhirnya melakukan hal-hal yang tidak bertanggung jawab seperti ini, hal-hal sembrono. Well, gua rasa itu aja sih yang pengen gue bahas di episode kali ini. Sorry nih, mungkin agak sedikit berantakan pembahasannya soalnya ini adalah kasus yang tiba-tiba muncul dan gue tertarik untuk ngebahasnya. Jadi bisa dibilang apa yang gue sharing kali ini merupakan opini gue terhadap kasus yang terjadi saat ini. Intinya gue mengemukakan apa yang ada di pikiran gue lah. Sebelum menutup episode ini ada info menarik nih buat teman-teman Opsiana. Jadi Opsiana baru aja merilis episode spesial VIP di aplikasi Noise loh. Episode VIP ini akan membahas perjalanan gue dalam melunasi hutang ratusan juta, kemudian belajar memahami apa itu hutang sebenarnya, sampai belajar hidup bebas dari hutang. Kalau kalian tertarik bisa langsung cek Opsiana Podcast Debt Free Debt di Noise ya. Dan jangan lupa juga follow akun sosial media Opsiana, Instagram dan juga TikTok di @opsianamedia. Gua rasa itu aja. Thank you buat teman-teman semuanya. See you next time di episode lainnya.